Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, siswa baru kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP PIB Pasir Jambu. Perkenalkan, saya guru B kamu, Ibu Wida. Gimana nih perasaan kalian menjadi siswa terpilih di SMP PIB Pasir Jambu? Pastinya bahagia dan bersyukur, ya kan? Nah, itu baru siswa SMP PIB Pasir Jambu. Good job. Hari ini Ibu ditugaskan untuk menyampaikan materi MPLS. Nah, sebelum ke materi, Ibu ada satu buah pertanyaan untuk kalian. Coba tebak ya. Menurut kalian, adakah perbedaan antara SD dan SMP? Ya, kamu yang senyumnya semanis Tahiti. Coba tebak. Betul. Banyak ya perbedaannya. Ternyata antara SD dan SMP, teman-teman seangkatannya jadi lebih banyak. Kemudian guru-gurunya juga jauh lebih banyak. Ada ekskulnya yang lebih banyak, ada OSIS, kemudian ada juga layanan BK-nya. Nah, untuk penjelasan layanan BK sih mungkin lain waktu akan Ibu jelaskan di lain kesempatan, karena pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020-2021 dengan tema materi sekolah ramah anak atau biasa disingkat dengan SRA. Nah, kita mulai ya. Nah, di Indonesia ini atau anak Indonesia merupakan anak harapan bangsa, baik setiap anak laki-laki maupun anak perempuan berhak mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Kemudian di satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak. Kenapa? Karena sepertiga waktu anak ada di sekolah. Supaya anak-anak bisa belajar dengan baik, maka sekolah harus menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak atau SRA. Dengan melibatkan anak dalam mewujudkan sekolah ramah anak tersebut. Nah, sekolah ramah anak ini juga merupakan sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama pada setiap anak. Kemudian pada setiap anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus juga. Nah, di sini selain itu juga dari segi prasarana atau fasilitas, SRA itu juga harus memberikan penataan ruangan kelas yang harus menunjang suasana pembelajaran yang aktif, inklusif, kemudian non-diskriminatif dan ramah anak dengan kapasitas ruangan yang sesuai dengan jumlah siswa, kemudian memiliki pencahayaan yang cukup di ruangan kelas dan ventilasi yang baik, kemudian serta harus didukung oleh peralatan belajar yang ramah anak. Kemudian selain itu juga anak-anak juga harus disediakan fasilitas kesehatan semacam UKS. Kemudian anak-anak juga mesti diajarkan untuk berperilaku hidup sehat atau hidup bersih dan biasa disingkat atau dikatakan PHBS ya, atau perilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet dengan bersih, kemudian mencuci tangan dengan air bersih dengan menggunakan sabun. Apalagi terutama dalam kondisi sekarang ini, kita harus melaksanakan protokol pemerintah, diam di rumah, kemudian keluar rumah menggunakan masker dalam kondisi darurat, sering mencuci tangan pakai sabun, dan pokoknya kita harus mengikuti anjuran atau instruksi protokol dari pemerintah. Lalu minum air yang matang dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak atau SRA, semua pangan atau jajanan anak harus sehat dan tidak mengandung bahan yang berbahaya, semisal pengawet dan pemanis sintetis atau buatan. Untuk apa? Ya salah satunya menjaga kesehatan kalian.
Sekolah anak juga atau SRA juga menjunjung tinggi nilai kejujuran yang ditanamkan sejak usia dini. Kenapa SRA juga termasuk dikatakan juga insan cendekia yang dikembangkan guna bertujuan untuk melatih budi pekerti anak, bagaimana cara anak menghormati orang tua, guru, dan juga orang lain dengan dimensi sekolah yang berkarakter. Nah, di sini sekolah ramah anak atau SRA mengajarkan anak berkarakter atau membiasakan diri pada kebiasaan dan pembiasaan yang baik. Nah, di sini sekolah ramah anak atau SRA juga mengajarkan anak berkarakter positif, berakhlak mulia, kemudian cinta tanah air. Nah, di sini perlu dipastikan dalam sekolah ramah anak merupakan kawasan tanpa rokok juga harus bebas dari rokok dan sekolah bebas dari nafsa. Kenapa demikian? Agar semua anak terhindar dari ancaman narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang membahayakan kesehatan tubuh kita. Sekolah ramah anak itu penting dan perlu dilengkapi juga di sana itu perlu dilengkapi ruang konseling atau ruang kreativitas juga seperti ruang musik untuk musik, tari, melukis dan lain-lain. Dan yang paling penting juga di SRA itu harus ada lapangan olahraga ya, salah satu sebagai media pembelajaran, kemudian sarana pembelajaran. Nah, di sana juga ada area bermain dan juga harus ada tempat ibadah. Di sekolah ramah anak juga perlu aman bencana supaya tidak membahayakan anak yang sedang belajar ya, sesuai dengan standar pengamanannya. Nah, sekolah ramah anak juga dikatakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan anak-anak tentang bagaimana kepedulian terhadap masalah lingkungan, bagaimana cara melestarikan dan menjaga lingkungan. Nah, di sana diajarkan melalui sekolah adiwiyata. Kemudian sekolah ramah anak juga diartikan sekolah tanpa kekerasan. Kemudian di sana kenapa diajarkan di SRA? Karena di sini dititik beratkan pada SRA itu sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan baik yang dilakukan oleh murid itu sendiri, guru, atau warga sekolah lainnya. Nah, di sini semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak agar anak tersebut merasa aman dan nyaman berada di lingkungan sekolah. Nah, sekolah ramah anak atau SRA merupakan sekolah yang dikatakan hebat. Kenapa? Karena anak-anak dari sekolah SRA itu bisa membawa prestasi ke nasional ataupun ke internasional dengan partisipasi dan kerjasama dari berbagai pihak, baik anaknya itu sendiri, guru, orang tua, wali, kemudian mitra dunia usaha, alumni, dan lembaga masyarakat. Nah, untuk bekerja sama menciptakan sekolah ramah anak dengan tujuan agar tercipta anak yang bergenerasi cerdas, mandiri, dan berkarakter. Kemudian kesimpulannya, sekolah ramah anak ini merupakan satuan pendidikan formal dan non-formal yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan yang salah, yang lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, pembelajaran, pengawasan, mekanisme pengaduan dan kebijakannya terkait pemenuhan hak dan pelindungan anak di pendidikan. Nah, dalam sekolah ramah anak ini bisa atau bertujuan untuk menciptakan sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Nah, di sini yang pertama, sekolah bersih dikatakan bersih, ya jelas bahwa
semua lingkungan sekolah, baik itu kelas ataupun fasilitas yang lainnya yang ada di sekolah itu harus jelas bersih, kemudian terawat. Kemudian aman, di sini dikatakan sekolahnya itu harus aman, yaitu anak akan merasa aman ketika dia berada di sekolah karena adanya perlindungan dari warga sekolah itu sendiri. Kemudian anak akan merasa nyaman di sana. Kemudian dikatakan SRA itu dapat juga menciptakan lingkungan yang ramah. Kalau ramah itu semua warga itu harus membiasakan 5S atau kebiasaan karakter 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dari semua warga sekolahnya, baik siswa maupun gurunya dan warga sekolah lainnya. Kemudian di sini juga dengan sekolah ramah anak juga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang indah, tertata rapi, kemudian adanya sekolah, bisa dikatakan sekolah inklusif juga, memberi kesempatan kepada ABK atau anak berkebutuhan khusus tanpa membeda-bedakannya. Kemudian sekolah sehat, yaitu anak sehat secara jasmani maupun rohaninya. Kemudian anak juga dapat membiasakan perilaku hidup bersihnya, kemudian atau dikatakan PHBS-nya. Kemudian sekolah asri di sini ketika masalah lingkungan itu atau masalah lingkungan hidup itu terselesaikan, maka akan tercipta suasana yang asri atau indah di sekolah. Kemudian sekolah nyaman, ketika semua komponen terlaksana, maka kenyamanan akan dapat tercapai. Nah, di sini akan menciptakan anak yang senang, guru tenang, kemudian orang tua pun akan merasakan bahagia. Nah, itu materi yang Ibu sampaikan, walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan ada pada diri Ibu sendiri. Nah, ini untuk bahan evaluasi. Silahkan untuk materi kita hari ini, ada satu pertanyaan dari Ibu yang harus kalian jawab. Nah, pertanyaannya, menurut pendapat kalian, mengapa sekolah itu sangat penting bagi kalian? Sekali lagi, menurut pendapat kalian, mengapa sekolah itu sangat penting bagi kalian? Nah, ditunggu ya jawabannya. Terakhir, kalau ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.